Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pengadaan ya bagi para pelaku pengadaan di seluruh Indonesia. Berjumpa dengan saya lagi, Muji Santosa. Kita bahas mengenai masalah pengadaan dan jangan lupa kopi atau minum teh. Terima kasih. Yuk. Baik, sampai sekarang itu yang ingin saya tanyakan dan belum jelas, apa sih yang dimaksud dengan reverse auction, e-reverse auction itu? Ya, e-reverse auction ya, disebutkan dalam Perpres 16 tahun 2018 dan Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018. Di Perpres 16 tahun 2018 ya, di pasal satunya ya, angka 42 dikatakan sana, e-reverse auction adalah metode penawaran harga secara berulang. Kemudian dalam pasal 50 ayat 11 dikatakan di sana, e-reverse auction ya adalah metode penawaran harga secara berulang, gitu ya. Paparan di per LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang reverse auction itu seperti apa ya Pak? Ya, di dalam Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 dikatakan di sana, metode penyampaian penawaran dalam tender cepat menyampaikan penawaran harga secara berulang atau e-reverse auction ya. E-reverse auction adalah metode penawaran harga secara berulang, dapat dilaksanakan sebagai apa? Tindak lanjut tender yang hanya terdapat dua penawaran yang lulus evaluasi teknis untuk kompetisi kembali dengan cara menyampaikan penawaran harga. Bisa lebih dari satu kali menyampaikan penawaran harga ya, dan bersifat agar menawar dengan harga yang bersifat lebih rendah dari penawaran sebelumnya. Berikutnya digunakan juga sebagai metode penyampaian penawaran harga berulang dalam tender cepat yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Jadi kalau ada yang dua atau dalam tender cepat ya. E-reverse auction dapat digunakan antara lain untuk apa? Barang jasa rutin, volume besar dan risikonya rendah. Barang jasa yang memiliki spesifikasi sederhana, tidak ada perbedaan spesifikasi antar pelaku usaha. Digunakan untuk apa lagi? Tidak ada tambahan layanan atau pekerjaan lain yang spesifik. Misalnya tidak ada penambahan pekerjaan instalasi. Atau digunakan pada pasar persaingan yang kompetitif dengan jumlah sekurang-kurangnya dua peserta yang mampu dan bersedia berpartisipasi dalam e-reverse auction ini. Contoh produk komoditas yang bisa diadakan melalui e-reverse auction antara lain ini ya. Pengadaan bahan bangunan seperti baja, besi, beton, pipa tembaga, pengadaan peralatan teknologi informasi standar seperti komputer, laptop, perangkat lunak standar, modem, toner, cartridge dan sebagainya, alat tulis kantor, bahan kimia, pakaian seragam ya. Selama dalam e-reverse auction ini ya, identitas penawar dirahasiakan. Peserta yang mengikuti e-reverse auction ini adalah peserta yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak dapat mengubah substansi penawaran teknis yang telah disampaikan di evaluasi. Aplikasi menampilkan informasi urutan posisi penawaran, positional bidding. Jangka waktu pelaksanaan e-reverse auction ini ditentukan berdasarkan kompleksitas pekerjaan dan atau persaingan pasar ya gitu ya. Oke, kalau di dalam pekerjaan konstruksi apa bisa menggunakan e-reverse auction? Ya, dalam pekerjaan konstruksi bisa menggunakan e-reverse auction. Namun ya, berdasar Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 di pasal 91 dikatakan, di pasal 91 disebutkan metode penyampaian penawaran harga secara berulang pada tender atau namanya e-reverse auction tidak diberlakukan untuk jasa konsultansi konstruksi dan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi. Kemudian dalam standar pengadaan ya, berdasar Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 dikatakan di sana, apabila penawaran yang masuk kurang dari 3
peserta, ya kurang dari 3 peserta ya, maka tender dilanjutkan dengan tahap evaluasi penawaran dan kualifikasi. Serta selanjutnya, dalam hal terdapat 2 peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi, tidak dilakukan e-reverse auction. Kemudian dalam hal hanya 1 peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga gitu ya. Kalau nggak menggunakan e-reverse auction dalam hal masuk atau lulus administrasi dan teknisnya hanya 2 penyedia, apakah dilakukan negosiasi harga juga? Jadi kalau yang masuk hanya 2 atau yang lulus hanya 2 peserta penyedia, tidak dilakukan negosiasi harga ya, berdasar Permen PUPR nomor 14 tahun 2020. Demikian yang saya sampaikan, semoga membantu memperjelas ya. Kalau ada salah tafsir, nanti kita diskusikan kembali. Semoga bermanfaat. Salam pengadaan.